Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Piala Asia Wanita, Timnas Putri Indonesia kalah 0-6 dari Filipina. Indonesia berhadapan dengan Filipina di matchday terakhir grup B. Skuad Garuda Pertiwi sudah tertinggal 2-0 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Timnas Putri tak bisa berbuat banyak. Alhasil Filipina berhasil menambah 4 gol di paruh kedua. Timnas Putri Indonesia menuntaskan perjalanan di Piala Asia Wanita 2022 dengan kekalahan 0-6 dari Filipina. Garuda Pertiwi pun menjadi juru kunci di grup B. Walau menang, Sinteyong sangat kecewa dengan permainan Timnas. Timnas Indonesia sukses mengalahkan Timor Leste 4-1 dalam laga uji coba. Meski secara hasil cukup sip, pelatih Sinteyong masih marah dan kecewa. Sinteyong mengaku akan mengevaluasi dirinya, jajaran pelatih, serta seluruh pemain. Ia mengaku akan berusaha lebih sehingga ada perkembangan, salah satunya dengan meningkatkan mental pemain. Menurut Sinteyong, pertandingan babak pertama kontra Timor Leste harus dievaluasi dengan baik. Dengan performa seperti pertandingan kali ini, Indonesia tak akan menjadi tim yang kuat di Asia Tenggara. Hasil kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Jepang melawan China dalam lanjutan grup B kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia. Jepang menang 2-0 atas China di Stadion Saitama. Plenty of power, keeper gets right the tempo. They are rewarded with a stunning. Di laga lainnya, Korea Selatan melawan Lebanon dalam lanjutan grup A kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia. Bertanding di Stadion Saida Internasional, Korea Selatan menang tipis 1-0 berkat gol Cho Gwae-sung. For a breakthrough and it would come. Berikut hasil lengkap pertandingan tadi malam. Australia menang 4-0 atas Vietnam, Iran menang 1-0 atas Irak, Uni Emirat Arab menang 2-0 atas Suriah, Arab Saudi menang 1-0 atas Oman. Griezmann mungkin comeback di laga Barcelona versus Atletico Madrid. Atletico Madrid akan menghadapi duel sengit kontra Barcelona selepas jeda internasional pada Minggu 6 Februari 2022. Antoine Griezmann diperkirakan bisa main lawan klub pemiliknya itu. Menurut perkembangan terakhir dari Atletico, Griezmann sudah bisa berlatih di lapangan dan memasuki tahap akhir proses pemulihan. Dengan waktu pemulihan 10 hingga 12 hari, Griezmann diprediksi bisa bermain lagi di laga tersebut. Barcelona kejar Adama Traore. Dilansir The Athletic, Barcelona kabarnya serius memburu Traore di bursa transfer Januari ini. Blaugrana sedang menyiapkan proposalnya. Barcelona kabarnya ingin meminjamnya dengan opsi membelinya secara permanen. Raksasa La Liga itu disebut siap menawarnya sebesar 35 juta euro. Kans Barcelona merekrut Traore terbuka lebar. Sang pemain sendiri memulai karirnya dari Akademi Barcelona dan sempat naik ke tim senior pada 2013. Ia punya satu penampilan bersama Blaugrana sebelum dijual ke Aston Villa. Real Madrid masih butuh Luka Jovic. Luka Jovic diangkut Real Madrid dari Eintracht Frankfurt pada tahun 2019. Harganya cukup mahal, yakni 63 juta euro atau setara 1 triliun rupiah. Sayangnya, Jovic kesulitan beradaptasi di Liga Spanyol. Bahkan musim lalu Jovic sempat dipinjamkan kembali ke klub lamanya itu. Ada kabar bahwa Real Madrid akan kembali meminjamkan Luka Jovic di bursa transfer musim dingin ini. Namun sepertinya Carlo Ancelotti masih butuh jasa pemain berusia 24 tahun itu. Don Carlo disebut-sebut sedang memoles Luka Jovic untuk menemukan ketajamannya. Resmi, Milan rekrut Marco Lazetic dari Red Star Belgrade. AC Milan mendapatkan amunisi baru di bursa musim dingin. Milan mengumumkan telah resmi menuntaskan transfer Marco Lazetic dari Red Star Belgrade.
Striker yang baru berusia 18 tahun itu digait dengan nilai transfer yang diyakini mencapai 4 juta euro plus bonus-bonus. Lazetic setuju dikontrak Milan selama 4,5 musim ke depan. Di Milan, Lazetic akan mengenakan nomor seragam 22 yang sebelumnya dipakai Matteo Musacchio. Resmi, Inter Milan datangkan Robin Gosens dari Atlanta. Inter Milan resmi mendatangkan Robin Gosens dari Atlanta. Bek asal Jerman itu datang ke Inter Milan dengan status pinjaman dengan wajib membeli pada akhir musim 2021-2022. Kedatangan Gosens diumumkan Inter Milan secara resmi pada Jumat 28 Januari 2022 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Usai menjalani masa pinjaman di Inter Milan, Gosens akan dikontrak permanen hingga 2026. FC Internazionale Milan dengan bangga mengumumkan bahwa kesepakatan telah dicapai dengan Atlanta untuk penandatanganan Robin Everardus Gosens. Bunyi pernyataan Inter Milan dalam situs resminya. Mourinho ingin Roma bawa Saka sebelum transfer Januari tutup. Jose Mourinho masih berharap AS Roma bisa mengontrak Granit Xhaka. The Special One berharap Roma membawa gelandang Arsenal tersebut sebelum bursa transfer Januari ditutup. Roma tidak mampu membeli Saka tanpa menjual Amadou Diawara. Mantan bintang muda Napoli itu telah menolak pindah ke Valencia dan Direktur Roma, Thiago Pinto akan bertemu dengan agen Daniele Piraino hari ini waktu setempat. The Gunners mematok harga Saka 20 juta euro. Roma mungkin tidak bisa menutupi harga tersebut jika menjual Diawara, tetapi setidaknya uang itu nantinya menutupi angsuran. Hasil kualifikasi Piala Dunia 2022 diwarnai 2 kartu merah, Brazil ditahan Ekuador. Brazil gagal meraih kemenangan dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 zona CONMEBOL. Bermain di Estadio Rodrigo Paz Delgado, Selecao ditahan imbang 1-1 oleh tuan rumah Ekuador. Brazil unggul lebih dulu melalui Casemiro di menit ke-6. Baru pada babak kedua atau tepatnya di menit ke-75, Ekuador berhasil menyamakan kedudukan melalui tandukan Felix Torres. Adapun sejumlah insiden mewarnai duel kali ini, termasuk 2 kartu merah yang dikeluarkan wasit untuk kiper Ekuador, Alexander Dominguez, pada menit ke-15 dan bek Brazil, Emerson Royal, pada menit ke-20. Hasil imbang ini tak mengubah posisi kedua tim di klasemen. Brazil masih bertengger di peringkat pertama dengan 36 poin, sementara Ekuador menghuni urutan ketiga dengan torehan 24 poin. Ronaldo kuateh pecahkan rekor di Timnas Indonesia, lampaui Asnawi. Ronaldo kuateh menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia saat melawan Timor Leste dalam FIFA Matchday. Laga ini berakhir untuk kemenangan Indonesia dengan skor 4-1. Ronaldo datang dari bangku cadangan. Pemain Madura United tersebut masuk di paruh kedua pertandingan untuk menggantikan Ramai Rumakik. Dengan begitu, Ronaldo memecahkan rekor Asnawi Mangkualam sebagai debutan termuda di skuad Garuda. Saat ini Ronaldo berusia 17 tahun 3 bulan lebih 8 hari, sementara Asnawi mengukir rekornya saat berusia 17 tahun 5 bulan lebih 17 hari. Chelsea dan PSG mundur saja, Theo Hernandez ikrarkan setia untuk AC Milan. Theo Hernandez dikabarkan telah mengikrarkan kesetiaan untuk AC Milan dan hal ini membuat Chelsea dan Paris Saint-Germain diminta mundur dari pengejaran. Konsistensi permainannya membuat manajemen I Rossoneri berniat untuk mengikatnya lebih lama lagi. Kontraknya sendiri memang masih berlaku hingga Juni 2024. Dilansir dari Football Italia, Milan berencana menambah durasi kontrak Hernandez hingga Juni 2026. Dalam waktu dekat, Milan ingin segera mengikat Hernandez dengan kontrak baru sebelum bursa transfer musim dingin 2022 berakhir. Tidak hanya durasi yang bertambah, gaji yang didapat Hernandez juga bakal mengalami peningkatan. AC Milan akhirnya bisa tendang Samu Castillejo.
Setelah menunggu sekian purnama, AC Milan akhirnya bisa menendang Samuel Castillejo ke tanah Matador. Menurut laporan dari Sky Sport Italia, Valencia serius untuk memulangkan Castillejo ke Liga Spanyol. Dalam laporan tersebut, Valencia ingin menebus Castillejo dengan formula pinjaman hingga akhir musim. Saat ini, klub berjuluk LC tersebut menunggu respon dari kubu AC Milan. Jika disetujui dalam beberapa jam mendatang, Valencia bakal merampungkan negosiasi dan membawa Castillejo ke Estadio Mestalla. Hadirnya Valencia dalam perburuan Castillejo tentu mengejutkan banyak pihak. Pasalnya selama ini tak banyak klub asal negeri Matador yang ingin menggait Castillejo. Here we go, Dusan Vlahovic segera gabung Juventus. Transfer Dusan Vlahovic dari Fiorentina ke Juventus akan segera tuntas. Setiap pihak sudah mencapai kesepakatan, Vlahovic bakal menjalani tes medis. Juve merogoh kocek cukup dalam untuk mendapatkan Vlahovic, tepatnya 75 juta euro. Mereka juga harus membayar gaji Vlahovic sebesar 7 juta euro per tahun. Angka tersebut sangat besar, bahkan untuk klub top sekelas Juve. Artinya Juve sangat yakin dengan potensi Vlahovic bertahun-tahun mendatang. Dia berhasil menyamai prestasi Ronaldo setelah mencetak 33 gol di Serie A dalam 1 tahun kalender. Resmi, Callum Chambers tinggalkan Arsenal untuk Aston Villa. Aston Villa akhirnya mengumumkan pembelian Callum Chambers dari Arsenal. Bek serba bisa itu direkrut dengan kontrak berdurasi 3,5 tahun. Bek 27 tahun ini dikenal dengan kemampuannya bermain sama baiknya di pos bek tengah dan bek kanan. Chambers lama tidak bermain di Arsenal, Villa melihat celah itu dan merekrutnya. Kedatangan Chambers semakin menunjukkan ambisi besar Villa musim ini. Sejak dilatih Steven Gerrard, Villa terus merekrut pemain-pemain berkelas. Resmi, Manchester United lepas Amad Diallo ke Rangers. Manchester United resmi melepas Amad Diallo ke klub juara bertahan Liga Premier Skotlandia Rangers dengan status pinjaman. Winger berusia 19 tahun itu bergabung dengan Rangers hingga akhir musim ini. Setahun setelah kepindahannya ke Old Trafford, musim ini Diallo baru sekali diturunkan. Tepatnya saat United diimbangi Young Boys 1-1 pada lanjutan fase grup Liga Champions di Old Trafford Desember lalu. Final meeting Barcelona dengan agen Ousmane Dembélé. Pihak Barca dan pihak Dembélé sudah berdiskusi dalam beberapa hari terakhir. Kini situasinya melunak dan tampak akan segera mencapai titik terang. Dembélé dikabarkan tidak siap meninggalkan Barca di bulan Januari ini. Bahkan sejak awal Dembélé tidak mau meninggalkan Barca. Dia hanya menuntut gaji yang lebih besar. Artinya kemungkinan besar Dembélé akan melunak dan menurunkan tuntutannya. Dia mungkin akan menerima kontrak baru dengan pemotongan gaji dalam beberapa hari ke depan. Situasi Dembélé sulit, dia tidak bisa mencari klub baru dalam waktu singkat. Riwayat cedera kambuhan juga membuatnya tidak terlalu menarik bagi klub top. Newcastle dan Lyon sepakati transfer Bruno Guimaraes. Arsenal lagi-lagi harus gigit jari. Arsenal sempat menjadi tim yang paling serius menginginkan Bruno Guimaraes. Namun sepertinya kini gelandang internasional Brazil itu akan merapat ke Newcastle. Jurnalis Italia spesialis transfer Fabrizio Romano mengklaim bahwa klub kaya baru Premier League itu dikabarkan telah mencapai kata sepakat dengan Lyon untuk memboyong sang gelandang. Kabarnya Newcastle bersedia untuk merogoh koceknya hingga 40 juta euro plus bonus 8 juta euro untuk memboyong Guimaraes ke St. James Park. Setelah biaya untuk agen disepakati, maka Newcastle akan langsung mengirim staf mereka untuk melakukan tes medis terhadap Guimaraes yang saat ini tengah membela timnas Brazil. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!